Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus yang akan membuat kita menjadi lebih curiga terhadap orang yang baru kita kenal, teman, saudara, bahkan orang tua kita sendiri. Selamat datang di Arindo Star. Tanggal 13 Februari 2005, kebakaran terjadi di sebuah rumah sakit di Gangnam, Seoul. Tidak ada yang terluka atau terbunuh, namun bau bensin membuat polisi berpikir bahwa seseorang telah dengan sengaja memercik kobaran api tersebut. Hal itu mendorong mereka untuk memeriksa rekaman CCTV. Dan benar saja, di sana terlihat seorang wanita mencurigakan berusia 29 tahun bermarga M. Polisi lalu memulai penyelidikan. Detektif membuat keputusan sulit untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut tanpa penahanan. Hingga suatu hari, adik laki-laki Nona M datang ke kantor polisi. Dia lalu mengatakan pada detektif, hal-hal buruk terus terjadi pada kakak perempuanku. Kakak iparku meninggal, kemudian kakak iparku yang kedua juga meninggal. Dan orang-orang yang dikenal oleh kakak perempuanku terus terluka dan sekarat. Mendengar itu, polisi segera mulai menyelidiki klaimnya terhadap saudara perempuannya. Mereka menemukan fakta di mana begitu Nona M lulus SMA, dia lalu pergi dari rumah dan bekerja sebagai perwakilan penjualan asuransi. Dia lalu bertemu dengan seorang pria dan mereka cocok. Mereka tinggal bersama dan dalam waktu singkat mereka mendaftarkan pernikahannya. Pasangan Nona M sebenarnya belum benar-benar siap dengan pernikahannya, terlebih karena perkenalan yang singkat. Tapi tampaknya itu bukan masalah karena mereka segera jatuh cinta satu sama lain. Mereka memiliki seorang putri dan hidup sebagai keluarga bahagia. Namun naas, putrinya berumur pendek karena ia terjatuh dari meja dan meninggal ketika dia baru berusia 3 tahun. Tragedi keluarga Nona M tidak berakhir di sana. Suami Nona M pingsan dan mengalami gegar otak. Kondisinya tidak terlalu serius, tapi hal itu terjadi lagi segera setelah dia pingsan dan mengalami gegar otak. Bagaimana dia bisa pingsan 2 kali dan gegar otak 2 kali? Saat dia ditanya kenapa oleh dokter, dia mengatakan tidak mengingat apa-apa. Yang aku ingat hanyalah ketika minum obat karena seluruh tubuhku sakit, tetapi aku tidak ingat apa-apa. Karena dia tidak ingat penyebab pasti dia terjatuh, maka tidak dapat ditentukan sebabnya. Nona M mengabdikan diri untuk merawat suaminya sampai dia sembuh. Suatu hari suaminya bangun tapi tidak dapat melihat. Karena ketakutan, mereka segera pergi ke rumah sakit untuk mengetahui apa yang salah. Setelah itu, serangkaian peristiwa malang terus terjadi hingga pada tanggal 25 Maret 2002, suaminya meninggal dunia. Selulitis infeksi bakteri pada kulit ditetapkan sebagai penyebab kematiannya. Berhari-hari, Nona M berduka atas suaminya dan jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Namun duka itu tidak berlangsung lama. Dia mulai berkencan dengan pria lain. Hanya 1 bulan setelah berpacaran, sama cepatnya dengan cerita waktu bersama mantan suaminya dulu. Nona M dan kekasihnya lalu mendaftarkan pernikahan mereka. Tidak lama waktu berlalu, suami keduanya yang bermarga Im juga pingsan. Nona M, seperti yang dia lakukan pada suami pertamanya, mereka pergi ke rumah sakit. Sebulan kemudian, setelah kondisinya membaik, tiba-tiba suaminya bangun kesakitan. Mereka segera pergi ke ruang gawat darurat tetapi sudah terlambat. Suaminya sudah kehilangan penglihatannya. Dan 2 bulan kemudian dia pun meninggal dengan penyebab kematian yang sama, yaitu karena selulitis. Jadi kedua suami Nona M kehilangan penglihatannya dan meninggal karena penyebab yang sama. Muncul kecurigaan oleh keluarga besar suaminya terhadap Nona M. Tetapi dia terus menunjukkan kesedihan dengan mengadakan ritual pelepasan pernikahan untuk menunjukkan betapa berkomitmennya dia. Hal itu membuat sulit untuk mencurigai Nona M melakukan niat jahat. Apakah Nona M benar-benar tidak ada hubungannya dengan peristiwa malang dan kematian ini? Beberapa hari kemudian, penyelidik memutuskan untuk mengunjungi wanita tersebut. Tetap sampai di rumahnya, kakak laki-lakinya terlihat berada di depan pintu. Ada yang tidak beres dengan kakak laki-lakinya. Seperti 2 suami Nona M, kakak laki-lakinya pun buta.
Polisi juga menemukan ibunya terbaring di rumah. Dia juga kehilangan penglihatannya. Tetapi Nona Em tidak ada di rumah. Polisi semakin yakin bahwa ini semua adalah perbuatan jahat dari Nona Em. Polisi lalu melakukan penyelidikan yang mendalam hingga didapatlah fakta bahwa Nona Em telah menyakiti kedua suaminya, kakak laki-lakinya, dan bahkan ibunya untuk sebuah uang asuransi. Sekarang mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi pada suami pertama Nona Em. Saat suaminya pingsan, Nona Em memberinya antidepresan. Dia mencampurkan antidepresan dengan bahan kimia lain yang dapat menyebabkan amnesia dan koma jika diminum secara berlebihan. Ketika dia sedang mabuk obat, dia lalu mendorongnya hingga terjatuh. Pada bulan Mei 2005, dia menerima uang asuransi pertamanya senilai 3,7 juta rupiah. Rupanya, ia berpikir bahwa jumlah itu terlalu sedikit. Dia lalu melanjutkan rencananya. Dia memberi suaminya antidepresan lagi dan menyodok mata kanannya dengan peniti. Nona Em bahkan memanaskan minyak di atas kompor dan menuangkannya ke wajah suaminya. Dia benar-benar melakukan kejahatan yang tidak manusiawi dan keji. Itulah yang dia lakukan selama ini. Saya sudah memberitahu kalian di awal bahwa dia dulu bekerja sebagai perwakilan penjualan asuransi. Jadi dia menggunakan informasi yang dia peroleh saat itu untuk merencanakan dan melaksanakan kejahatannya. Nona Em tahu bahwa dia dapat menerima uang asuransi dengan jumlah paling banyak untuk kematian yang diikuti dengan kehilangan penglihatan dan kebakaran. Yang berarti setiap detail dari kejahatannya benar-benar direncanakan. Kemudian diketahui bahwa dia bahkan menikam suami pertamanya 3 kali dengan pisau setelah suaminya kehilangan penglihatannya dengan mengatakan bahwa dia telah melukai dirinya sendiri saat dia sedang dirawat karena penyakit mental. Mari kita beralih ke suami keduanya yang bermarga Im. Ketika mereka menjalin kasih, Nona Em menyembunyikan fakta bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Dia juga membuatnya tampak seperti berasal dari keluarga baik-baik dan memiliki pendidikan yang bagus. Begitulah cara mereka mulai hidup bersama. Tetapi hanya dalam waktu 6 bulan, Nona Em telah merencanakan untuk memberinya obat dan mendorongnya sehingga menyebabkan gegar otak dan patah tulang ekor. Saat suami barunya berada di rumah sakit, ia menggunakan peniti untuk membutakan matanya. Saat dia keluar dari rumah sakit, dia membuatnya menderita beberapa luka bakar dan membuatnya meninggal karena selulitis. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana dia mengabdikan dirinya untuk merawat suaminya ketika dia sakit, serta mengadakan ritual pelepasan pernikahan yang dia adakan setelah kematian suaminya itu. Jadi semua akting kesedihannya adalah tindakan untuk menghindari kecurigaan. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan Nona Em juga termasuk dalam targetnya. Dia mencampur obat yang ia racik dengan buah delima dan teh plum, lalu memberikannya kepada ibu dan kakak laki-lakinya. Dia membutakan ibunya dengan menusuk matanya dengan jarum suntik dan menuangkan asam klorida ke kedua mata kakak laki-lakinya. Bukan itu saja, dia memberi obat pada kakak laki-lakinya sekali lagi, serta memberikannya juga kepada adik laki-lakinya dan membakarnya. Untungnya, keduanya selamat karena kakak laki-lakinya tidak terlalu pingsan oleh obat tersebut. Ia masih sempat membangunkan adik laki-lakinya, tapi walaupun begitu, keduanya tetap menderita luka bakar. Yang berarti Nona Em masih menerima uang setara 200 juta rupiah dari uang asuransi setelah membakar saudara-saudaranya. Setelah itu, dia mengunjungi seorang ART yang dulu bekerja untuknya. Dia mengatakan pada mantan ART itu bahwa rumahnya telah terbakar, tidak ada tempat untuk pergi. Nona Em meminta tolong untuk diberikan tempat tinggal selama beberapa hari. Merasa tidak enak padanya, ART itu mempersilahkan Nona Em tinggal di rumahnya. Berminggu-minggu berlalu, bahkan setelah sebulan Nona Em tidak ada niatan untuk meninggalkan rumah ART itu. ART itu tidak bisa bersabar lagi dan meminta Nona Em untuk pergi. Setelah diusir, sehari kemudian, Nona Em lalu membakar rumah ART itu yang mengakibatkan kematian pada suami ART dan meninggalkan luka bakar seumur hidup pada anak-anaknya. Lagi-lagi tidak sampai di situ. Ketika sang mantan ART dan anak-anaknya dirawat di rumah sakit, Nona Em pun membakar rumah sakit itu. Setelah semua kejahatannya, Nona Em pun ditangkap. Lalu berapa banyak uang asuransi yang dikumpulkan Nona Em?
Secara total, pada tahun 2005, dia menerima hampir 1 miliar won, uang asuransi atau setara 10 miliar rupiah. Kemudian terungkap bahwa Nona Em pada akhirnya menyia-nyiakan sejumlah besar uang itu untuk biaya kemewahan dan hiburan. Dia mengaku bersalah atas semua kejahatannya dan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Mungkin jika bukan karena kasus pembakaran terakhirnya, Nona Em bisa saja akan membahayakan banyak nyawa lainnya. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.